dan buatlah Anda bahagia. Kenapa dibilang buat Anda bahagia? Apabila engkau dalam suatu kegagalan, berarti gagal itu adalah kebutuhan pokok untuk engkau mencapai kesuksesan. Maksudnya tujuan agama ini sebenarnya apa sih? Soalnya kan yang kita tahu itu agama itu nggak cuma satu, banyak. Agama itu jalan. Bertanya berapa itu banyak. Agama itu jalan. Yang mana setiap jalan itu, yang kita jalan itu, kita mendapatkan pelajaran-pelajaran. Jadi agama itu adalah jalan untuk menuju Tuhan. Menuju Tuhan berarti bukan menuju zatnya, menuju daripada kehendak dan sesuatu yang telah ditetapkan oleh Tuhan, yang ditetapkan oleh Tuhan, sesuatu kebenaran yang telah ditetapkan oleh Tuhan. Oke. Itu agama. Ya, kalau perihal agama Tuhan. ada juga ya. Ini nemuin itu tuh obat. Sebuah obat yang kita sebagai manusia orang sakit dengan adanya agama itu obat kita. Tapi Iya. ya obatnya ini kan berbeda-beda, bermacam-macam. Tinggal kita mungkin dosisnya itu yang dipakai yang mana. Oh. Tapi kalau memang sampai ke apa ya? eh, Tuhan itu apalah atau apa kayaknya ada yang salah dari guanya gitu sampai gua nggak kenal mungkin apa itu Tuhan apa itu alam semesta gitu sebenarnya kan langkah pertamanya kenal dulu gitu. Iya. Jadi gini, maksudnya konteks pertanyaan, bukan pertanyaan, iya pertanyaan lah. Pertanyaan gue tadi itu bukan bukan mempertanyakan soal kenapa Tuhan menciptakan agama, Terus tapi lebih ke fungsi agama ini untuk umat manusia nih apa iya, gitu. kembali Ternyata kan kepada aturan yang benar, ternyata kan jawabannya itu cara hidup yang ah, benar. jadi gue gini, gue nggak mau nantinya nih yang di rumah yang nonton ini seakan-akan kita membicarakan tentang Satu agama doang. bisa begitu atau kita seolah-olah membicarakan Tuhan, Ya. tapi kan lebih relate ke alam semesta dan kehidupan kita, Iya. lebih kayak gitunya. Tapi bang bicara tentang alam semesta ya. Tadi ada unsur tiba orang eh eh, menebang pohon negatif negatifnya karena apa karena kan oksigen itu dari pohon nih tapi dibuat untuk kertas yang notabene manusia pun butuh itu. uh, Nah itu kan ada dua dualisme lah di sana gitu kan ada yang ada yang baiknya. Nah ketika uh, yang kita lihat tuh apa sih gitu kan apakah kita emang lihat persentase yang baiknya lebih banyak lakukan atau bagaimana nih kalau tentang alam semesta ini apakah ya udah kita jalan aja lah sama alam semesta gitu kan jadi kan jatuhnya kalau begitu mah ego. Bukan ego. Jadi gini, sesuatu hal yang kelihatannya negatif, ya kan, itu boleh dilakukan selama tujuannya untuk apa? Untuk sebuah keselarasan. Kembali lagi kepada hukum semestanya. Berarti benar-benar harus ketujuannya itu. Iya, makanya kembali lagi kepada arah tujuannya, dampaknya. Hal kecil, semesta sudah mengajarkan. Ketika semesta telah dibuat, bumi ini telah dibuat di alam semesta itu, maka bumi ini kan berguncang, goyang nih, nggak bisa mantap. Diciptakanlah gunung sebagai pasaknya. Ketika dibuat gunung itu, barulah bumi ini anteng, baru bisa untuk kehidupan makhluk-makhluk hidup di dalamnya, ya kan? Nah gunung, sekarang kita tanya cerita gunung. Gunung itu ketika dia meletus, ini secara alami atau perbuatan manusia? Alami. Berarti inilah hukum semesta. Dia harus membuat suatu seleksi kepada alam itu sendiri sehingga ada dampak bagi alam bagi bagian daripada komponen atau ornamen terhadap alam yang lain atau makhluk yang lain. Tapi dampaknya untuk apa? Untuk keseimbangan keselarasan. hmm. Kan gitu. Beda dengan ibaratnya tanah longsor. Tanah longsor nggak bisa dikatakan pure alam. Kadang ada campur tangan manusia yang membabat hutan segala macam, ya kan? Iya. Atau banjir, banjir bandang.
Itu tidak ada resapan segala macam, tempat resapannya dihabiskan, tempat jalur airnya dikeringkan, dibendung atau udah dibikin kawasan yang tidak memikirkan daripada keseimbangan keselarasan sehingga terjadilah kekacauan. Makanya sesuatu kekacauan terdampak kerusakan di pada langit dan bumi itu oleh ulah tangan manusia. Fasadu fil bahri wal bahar bima kasabat aydinas. Telah nampak kerusakan itu oleh ulah tanganmu sendiri. Berarti kalau tanpa ulah tangan manusia, itu bukan sebuah kerusakan. Kan gitu? Ya kan? Nah sekarang pertanyaannya, ketika manusia belum ada, jauh daripada sebelum berapa abad Masehi yang lalu, gunung itu pernah meletus nggak? Tentu pernah. Kalau pernah meletus, meletusnya gunung oleh ulah tangan manusia nggak? Alam. Iya. Jadi ada sesuatu, alam memberi pelajaran, boleh engkau ibaratnya melakukan hal yang mana kelihatan itu negatif, tapi tujuannya untuk sebuah keselarasan dan untuk sebuah khidmat, untuk manfaat bagi orang yang lebih banyak. Hmm. Dan kenapa itu tadi di awal lo ungkapin sebuah inspirasi alam semesta. Iya. Dan janganlah berlebih-lebihan. Dan itu berlaku hanya untuk permukaan bumi seperti tumbuh-tumbuhan. Boleh kita tebang, boleh kita ambil buahnya. Kenapa? Karena dia tujuannya berkhidmat kepada manusia, dia melayani manusia dan manusia memberi manfaat lagi kepada seluruh alam. Sama. Nah, selaras. Jadi struktur semesta itu yang kita baca itu dalam diri kita. Dari sikap kita, karakter kita harus ada struktur yang namanya semesta, sistemnya. Dan dari perbuatan kita harus ada sistem dan struktur daripada hukum semestanya. Dan di dalam sebuah perusahaan juga, kita pun harus belajar dengan namanya hukum semesta. Contoh, semesta mengajarkan adanya tekanan. Benar nggak? Adanya benturan energi dan adanya tekanan. Apabila benturan energi akan menghasilkan cahaya. Apabila tekanan semakin jauh, kita akan mengalami sebuah tekanan yang semakin kuat. Maknanya apa? Manusia ini sudah dibuatlah kelayakan, kebahagiaan, kesenangannya adalah satu jalur. Tapi jalur ini tidak ada tutup, tidak ada dinding. Ketika dia lepas daripada jalur itu, dia akan merasakan sebuah tekanan. Makanya kalau manusia sudah merasakan tidak bahagia, tidak senang, maknanya dia sudah lari daripada jalur itu. Contoh, laut. Laut itu semakin dalam kita menyelam, itu semakin kuat tekanan. Udara semakin tinggi kita ke atas, semakin kuat tekanan. Kan gitu kan? Nah, sama juga dalam perusahaan. Perusahaan itu nggak serta-merta kita memberikan tekanan. Dan tekanan itu harus ada frekuensinya dan sesuai dengan daripada kapasitas dan kinerja daripada setiap orangnya. Nggak bisa dipukul rata langsung jebret gitu, nggak bisa. Orang yang sudah layak, sudah baik, nggak perlu lagi adanya tekanan. Makanya yang lebih dominan itu adalah semangat. Memberikan motivasi dulu tuh, semangat dulu, tekanan itu nanti. Tapi tekanan itu kadang-kadang kita cuma memberikan sebuah sistem yang mana tanpa kita tekan, ketika dia berjalan lari daripada realnya, maka dengan secara tidak langsung sistem akan menekan dia sendiri. Itu dengan sendirinya. Dengan sendirinya. Contoh lampu merah. Gak ada orang sibuk-sibuk ibaratnya melanggar lampu merah. Banyak orang yang melanggar lampu merah. Apakah setiap melanggar lampu merah kena tabrak oleh mobil? Enggak. Tapi sistemnya dibuat enggak? Dibuat. Tekanannya ada enggak? Ada. Waktu polisinya yang siap nangkap, hilang segala macam. Berdampak enggak? Berdampak. Pelanggaran tetap ada, tetap ada. Tapi pelanggaran itu tidak membuat dampak secara universal. Enggak ada gara-gara pelanggaran beberapa orang, terus setiap orang melanggar lampu merah langsung ditabrak mobil. Iya, sama seperti orang menyelam kedalaman, terbang ketinggian. Terasa nggak dia tekan? Terasa. Apakah dia mati? Belum tentu.
Ada nggak alat yang untuk menyesuaikan daripada daya tahan tubuhnya? Kalau dia menggunakan alat itu salah, dia tidak akan mati, ya kan? Tapi tekanan masih tetap ada, Tetap. tapi udah di cover. Boleh kita melewati sebuah tekanan asal kita udah ada pelindung triggernya. Nah, pesannya di situ. Kita harus punya proteknya. Iya, makanya ada aturan yang memang sistem tekanan energi atau apa itu memang ada aturannya. Tapi kalau gesekan suatu energi, nah inilah baru suatu keburukan, benturan, Itu terjadi karena ada perbedaan. ada perbedaan Nah, dan ketidakselarasan, ya kan? Antara positif dan negatif nggak selaras, nggak tapi berimbang. apakah bisa adanya perbedaan tapi selaras? Bisa, karena perbedaan adalah bagian dari sebuah keselarasan itu sendiri. Iya. Jadi nggak semuanya berbeda itu Tidak selaras, Bu. tidak selaras. Cuman komposisinya yang selaras, frekuensinya yang selaras, bukan masalah perbedaannya. Jadi sesuatu keselarasan itu antara yang ibaratnya yang normal dengan yang tidak normal itu mulai berimbang. Ketika tidak adanya ketidaknormalan, ada yang sifatnya pembenahan. Terjadilah suatu keseimbangan. Iya, adanya negatif, adanya positif, adanya yin, adanya yang. Dualisme. Dualisme. Iya, dualisme. Itu bagian dari sebuah semesta. Jadi jangan kita pikir dalam satu negara itu ketika ada hal yang negatif di dalamnya kita pikir sesuatu keburukan. Enggak. Nyatanya kita mungkin kurang tepat untuk menanggapinya ya, karena udah menilai duluan. Iya. Berarti kan selaras itu punya angka ideal tersendiri atau gimana ya? Iya, ideal. Jadi orang mengenai suatu keselarasan itu bukannya berarti keselarasan keseimbangan itu tanpa ada hal negatif di dalam, tanpa ada kehancuran di dalamnya, tanpa ada kerusakan di dalam. Enggak. Tapi dia menyadari keselarasan itu dia menyadari akan ada kehancuran, akan ada kerusakan, akan ada hal negatif. Tetapi hal-hal itu sudah ada covernya, sudah ada solusinya, sudah ada sistem yang dibuatnya, atau sesudah ada trigger yang dipersiapkannya. Sehingga keburukan, ketidakselara, hal negatif itu tidak mempengaruhi keseimbangan, tetap selaras. Iya. Ya kan? Nah, yang merusak ini ketika negatif, keburukan apa-apa yang merusak itu tidak ada lagi penyeimbangnya. Tidak ada lagi hal yang mengcovernya gitu. Tidak ada lagi sistem yang membelenggunya. Ibarat virus dalam komputer itu tidak ada lagi scan-nya, tidak ada lagi nih ya gimana? Rusak total. Ngeheng. Ngeheng. Komputer aja tetap ada virus di dalamnya. Secanggih-canggihnya scan antivirus akan keluar lagi virus-virus yang lebih canggih lagi. Ngel. Baru sembuh. Karena apa? Karena virus itu bagian daripada sistem komputer itu sendiri. Ya nggak mungkin nggak ada. Iya, Di ruang lingkup komputer itu. ruang lingkup itu sendiri dia udah bagian dari situnya, bagian perangkat Oh. lunaknya kan. Jadi ibaratkan seperti itulah kira-kira. Nah, jadi jangan sampai, makanya pembelajaran kepada diri jangan sampai hal negatif, hal buruk itu membuat dirimu jadi tidak seimbang, tidak selaras. Contoh, orang yang benci, orang yang suka menjolimi, orang yang suka jelek-jelekin kita. Nah, hal-hal yang seperti ini jangan sampai membuat kita tidak seimbang. Karena itu akan tetap ada. Tapi buatlah suatu power atau trigger atau hal apa sehingga hal-hal buruk ini tidak mempengaruhi kita dan kita tetap seimbang. Karena itu bagian terjadinya seperti itu hingga kita membentuk diri kita. Jadi sebuah sistem yang kokoh kita buatkan. Hai guys, Ada Lanjut lagi, guys. goblok. ada Itu tadi keselarasan. Yang
apa ya, bisa kita adopsi dari alam semesta Alam untuk semesta. kehidupan kita sehari-hari. Iya. Nah, karena memang dalam hidup itu tidak semuanya baik. Iya. Memang harus ada sesuatu yang Buruk. buruk, tidak baik, negatif, entahlah apalah. Karena sesuatu yang baik juga kalau terus-terusan baik kan Negatif. memang harus ada penyeimbang. Penyimbang. Tapi Apa kalau ada- satu doang kayaknya flat juga ya. Iya. Pelangi aja kan terus banyak warna gitu kan. Kalau Hitam doang ya. Apaan? kalau misalkan baik, baik aja semua orang di dunia ini tuh baik. Tapi Apa kebanyakan tuh mungkin entah berdali atau apa ya, apa atau Gimana? terselubung gitu. Nah, Jadi itu yang ketika oh iya manusia itu kan beragam beragam loh gitu ah, pikirannya. Nah dia malah milihnya yang negatif. Iya. Makanya buatlah buatlah kehidupan itu sebahagia mungkin. Kalau mereka memahami teori semesta. Teori semesta ada siang, ada malam. Ya kan? Ya. Ada matahari, ada bulan. Ada apa lagi? Semuanya ada hitam, ada putih. ada aja. Ya kan? Ada air, ada angin. Ada api, ada tanah. Kalau dari bahasa unsur. Bahwasanya itulah namanya semesta. Dan buatlah Anda bahagia. Kenapa dibilang buat Anda bahagia? Apabila engkau dalam suatu kegagalan, berarti gagal itu adalah kebutuhan pokok untuk engkau mencapai kesuksesan. Kenapa kau ketika dalam gagal kita harus kecewa? Seharusnya bahagia dong. Tidak ada orang sukses yang tidak pernah mengalami kegagalan. Apapun itu. Maknanya kegagalan itu bagian daripada kesuksesan itu sendiri. Ya kan? Aku Terus gagal. kenapa membuat kau tak bahagia gitu loh? Ketika kau gagal, kenapa itu tidak membuat kau bahagia? Sementara gagal itu adalah bagian daripada sukses itu sendiri. Contoh, makanan. Ya kan? Kita mau makan bakso. Makan bakso nih. Si gagal ini tadi ibarat garam. Garamnya kurang. Iya. Bayangkan aja makan bakso hambar. Bakso hambar kan jadi kayak sayur bakso. Iya. Dan punya nilainya sesuatu kesuksesan itu. Sejauh apa kegagalan pahit manisnya dalam sebuah kegagalan itu sendiri. Jadi sesuatu yang indah tuh pencapaiannya. Sayur bakso. Ya kan? Berarti parameter untuk mencapai keselarasan tadi itu harus tahu dualisme yang ada. Iya. Harus mampu menyeimbangkan. Nah, Oh, gini aja, Bang. Maksudnya lebih gini aja, kita larinya ke tips. 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 Maksudnya Tip recorder. bisa tips deck. Iya, maksudnya biar teman-teman yang di rumah yang nonton juga lebih terarah lah untuk ya lingkup kecil aja dulu, maksudnya untuk menyelaraskan diri itu lu sendiri ada tips nggak yang bisa atau treatment apa yang bisa kita lakukan gitu buat Agar sebuah sehari-hari? seimbang. Ya kan? Ya, seenggaknya untuk diri kita sendiri dulu lah. Iya. Gitu. Ya itu tadi. Maknanya tuh kita memiliki sebuah kesadaran daripada pembelajaran alam semesta itu tadi. Kalau kita udah memiliki sebuah kesadaran, ya kita udah seimbang, menerima gitu, Akan secara otomatis otomatis. kita berada di real itu Iya. tadi. Maknanya gini, ketika kita melihat semesta, kenapa sih hujan ini hujan terus mending mah pengennya itu kan kemarau biar Terang nggak lah. hujan karena Iya. kalau hujan ini kan kerjaan saya tukang es ibaratnya jadi es saya nggak laku. Nah ketika saya minta hujan itu nggak ada itu kan keinginan maknanya kan. Oh, iya. Nah, kalau keinginan itu dibuat memang betul-betul nggak hujan terus akhirnya pasti keinginan untuk minta hujan lagi tidak akan pernah selesai keinginan. Oh, Ya, pernah selesai. Tapi ketika kita menerima, oh ini hujan, pengennya sih biar nggak hujan. Ya nggak usah dikeluh kesahkan, terima aja. Ya pasti hujan pasti akan berhenti. Malam, nggak usah dikeluh kesahkan. Pagi itu pasti akan datang. Susah, ya nggak usah diributin. Itu akan ada gitu. Bokeh,
ya nggak usah diresahin. Rezeki itu Ya, kan ya. akan datang gitu. Ngapain? Yang penting kita yang menjadi pelaku dalam alam semesta, bukan penonton. pemeran. Iya, pelaku. Maknanya pelaku itu kita tuh jadi eh, peran yang berperan di dalam sebuah sebuah struktur kehidupan itu sendiri. Nah, kalau kita hanya jadi penonton, penghayal, ya itu tadi jadi nggak akan menjadi keseimbangan. Menghayal boleh, tapi harus seimbang. Maksudnya menghayal, actionnya ada, pemikirannya ada, ya kan doanya ada. Salah satu hobi saya tuh. Ayo. Oh, berarti ini tips yang lebih gamblangnya mungkin eh melatih kesadaran diri gitu. Iya, kesadaran diri. Bukan kesadaran diri sih sebenarnya. Lebih ke Kebanyakan manusia itu yang dihindarnya itu rasa sakit, kecewa, nggak bahagia, terus apa lagi? Susah, kan gitu. eh, Nah, ini kan rasa-rasa semua. Gimana dia mampu menemukan solusi ketika dia di dalam keadaan seperti itu, dia tetap stabil dirinya. hmm, Itu aja. Tapi kalau dia nggak stabil, berarti kan larinya kemana? Depresi dong. perlu kesalah minimal. Tapi dengan begitu jadinya flat loh. Ah, Enggak salah rezeki ya biasa aja. Tapi biasa aja gitu. ya kan ada PR-nya, supaya stabil. Berarti ada usaha. Kayak mana mau pelet? Usahanya itu kan macam-macam tuh, tergantung diri dia. Ya kan cara dia mencari solusi itu beda-beda tuh, tergantung Iya, iya. daripada pola dia. Ya, Ya kan? Makanya dalam usaha untuk menstabilkan itu, itulah poin yang sebenarnya. Usaha itu. Contoh hujan. Hujan kan nggak bakal dihalangi ibaratnya sampai airnya nggak turun kan. Tetap turun. Walaupun ada pawangnya ya tertunda sebentar lah, tapi kan bakal turun juga. Ya kan? Lagi rame tuh. Iya kan? Iya, iya, Ya iya. walaupun ada pawang ya. Tapi Juta. kayak mana kita mampu usaha kita untuk mengelola hujan itu sendiri dari airnya yang turun. Kayak mana kita untuk membuat pengairannya, kayak mana kita memanfaatkan airnya, kan itu yang paling penting. Bukan berarti harus memberhentikan hujan dan jangan sampai turun, lawan melawan alam. Sama aja kita ibaratnya mau menyetopkan supaya kita nggak pernah ada masalah lagi, nggak pernah susah lagi, ya nggak ada. Nggak Tapi pernah ya, lagi orang senang semua, nggak ada. Atau lebih ekstrim lagi menghentikan kematian. Ya, Ya entahlah kalau tenang aja, balap udah ada ban basah kok, tenang aja. udah keren ya. Iya, aja. gitu. Tapi Bang Andri kayaknya ini nih, Nantang ya, Pusing. bahagia. kayak banyak yang Ya lagi banyak yang dipikirkan. mau dibikin rumit kayaknya banyak nih. Contohnya apa ya? Makan dulu. Lagi mengurai di perut. Oh, Jadi orang cerdas itu dia meluangkan waktunya bersendirian dalam kesendirian untuk berpikir. Orang cerdas. ciri ini berarti masuk. Ciri orang cerdas pasti dia tuh ada hal waktu untuk berpikir. Karena di dalam diri ini, ya kan, sinyal ini tidak akan sampai kepada semesta. Koneksinya itu tidak akan terkoneksi kalau kita tidak mau berpikir tentang kehidupan ini dan alam ini. Jadi harus ada tuh berpikir. Berpikir itu kan kata orang ini kan pelita hati itu. Manusia Gimana diciptakan gimana gimana? Berpikir, ada pikir. pelita hati, penerang. Penerangan di dalam. Kepala tak kilut. Tapi PLT apa PLTU? Ya, buat pemair. Aduh, anak tuh. Yo. Keselarasan. Benar-benar. Sebenarnya menarik ya bahasanya.
alam semesta dan keselarasan tentang kehidupan. kehidupan dan manfaat. Tentunya Selaras, manfaat. Jadi nggak mesti kita harus konsisten juga dalam satu hal. Nggak ada orang yang konsisten dalam satu hal, itu nggak ada. Berarti nah, keselarasan tadi itu ketika ada selaras itu berbeda juga bisa. Misalnya sekolah yang sekolah satu tujuan yang sama tapi lu nggak pakai seragam, lu nggak pakai apa, itu tujuan itu belajar. Apakah itu sebuah keselarasan? Enggak. Bukan selaras kalau gitu. Selaras itu Karena tidak. kan yang ini tujuannya nih yang tadi nih Iya, selaras dilihat tujuannya. iya. Nah, contohnya ya kan untuk belajar nih tujuannya, tapi dalam cara itu nggak ada seragamnya beda-beda, bajunya beda-beda, nggak pakai sepatu, sepatu. Apakah perbedaan itu selaras? Ya itu. Jadi keselarasan itu tidak melanggar sebuah kesepakatan. Iya, karena kan udah sepakat. Kalau sepakat berarti pokok. Kalau pokok berarti hukumnya harus sesuai. Kembali kepada hukum pokoknya alam semesta, matahari harus sesuai. Jangan gara-gara kita bilang tetap ada hal negatif atau segala macam sehingga matahari sekali-sekali melenceng dari orbitnya, kan nggak terjadi. jangan. Itu bercandanya kira-kira Geser dikit itu Nah. orang gitu. Iya. karena Merkurius meledak tuh. Nah, tapi kan ada juga ibaratnya memang tanggal merah itu libur, ada waktunya tanggal merah nggak libur. Iya kan? Nah, berarti tanggal merah libur tuh kadang-kadang ada hal yang nggak konsisten. Tapi tidak merusak kesepakatan. Tanggal aja bisa nggak konsisten. Iya, nggak konsisten. Nah, ketika orang melanggar kesepakatan, boleh nggak? Boleh, tapi ada konsekuensinya. Kan gitu. Pasti ada konsekuensi. Karena itu adalah sebuah kesepakatan. Jadi kesalahan ini kesan ruang dan waktu ya. Keselarasan, batasan itu tetap ada. Tapi dampaknya itu yang nggak tahu, frekuensi dampaknya itu yang kita nggak bisa ukur. Tetap ada. Semua kehidupan itu tidak akan pernah terlepas daripada ruang dan waktu. Nggak ada. Makanya dalam ayat itu wal asr inal insana lafi khusr, demi waktu bersumpah manusia dalam sebuah kerugian kecuali 4 perkara gitu. Karena manusia itu tidak pernah terlepas daripada hukum waktu. Nah, hukum waktu itu dulu luar biasa. Hukum waktu. Posisi kita sekarang, ya kan? Kenyataan, ini kenyataan yang dulu masa lalu, yang ke depan masa depan. Kenyataan kita sekarang inilah adalah persiapan yang telah kita usahakan, upayakan, pikirkan di masa lalu. Inilah kenyataan sekarang. Hasil. Nah, masa depan tergantung persiapan kita sekarang. Coba kalau kita hidup sekedar hidup, berarti kita hanya tunggu. Walau sampai. Jadi di situ langsung terjadi yang masa lalu terjadi gitu, dan pada saat ini juga itu ke yang masa depannya. Jadi di situ tuh langsung gabung gitu. Kan selalu berkaitan. Coba bayangkan. Sekarang kita berpikir, apa sih dalam waktu itu apa aja sih yang udah gue usahin, gue pikirin, gue bina, gue bentuk. Coba. Karena itu akan modal di masa depan. Nah, kalau untuk harta, ya kan, atau jabatan dunia, harta dan jabatan dunia, ini namanya fisik luar. Ada perkembangan di fisik luar. Jadi bukan berarti kita persiapan sekarang perubahannya ukurannya hanya fisik luar aja, enggak. Fisik dalam juga. Kadang fisik dalamnya dulu yang lebih dominasi nih, fisik luarnya enggak. Tapi ketika ada bomnya besar kata fisik luar dalam gitu bahasanya kan. Kadang fisik luarnya dulu, fisik dalamnya agak berkurang. Tapi bahayanya kalau ibaratnya hasil daripada syariat materi yang kita dapatkan, kalau yang di dalam itu belum matang, ya kan? Ini akan mengalami sebuah kehancuran. Karena apa? Karena nggak seimbang.
Makanya banyak orang gagal karena suksesnya itu belum pantas, belum layak. Karena udah masih, dinaikin, iya di dalam masih perlu tapi dibenahi di lagi. dalam masih perlu Iya. dibenahi lagi. Iya, kalau melonjak drastis. Iya. Nanti rata-rata. Jadi dijatuhin dulu tuh, karena udah mulai gak seimbang. Itu bahasanya. Malahan yang lebih kuat mah yang dari dalam Dari dulu, dalam seharusnya, kokoh. kokoh, kuat, dinaikin, udah dia Iya, akan stay di betul. sana. Belajarnya kita alam semesta lagi. Pohon itu kekuatannya di mana? Di Akar. akar. Bukit, gunung es itu di mana yang lebih gede? Di dalam dan di bawah itu lebih gede. Di permukaan. Kan gitu. Makanya banyak. Nah, kecuali kalau orang-orang yang sudah masuknya itu dia sebagai pelengkap, tetapi secara individunya dia nggak utuh, nggak seimbang, tapi hanya pelengkap secara universalnya, ke alam semestanya. Yaitu tadi seperti orang yang kaya raya, banyak duit, hidup maksiat, ya kan, zolim, tapi kaya raya. Nah, itu sudah nggak dipedulikan lagi.